Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sehat semua bukan? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta mengurangi mobilitas pergi keluar rumah. Juga jangan lupa jika mau keluar, gunakan masker. Nah, hari ini Pak Guru menggunakan sebuah baju adat. Kalian tahu ini namanya baju apa? Ini namanya baju adat Gagrag Kabupaten Semarang. Kenapa Pak Guru menggunakan baju ini? Ada yang tahu? Nah, Pak Guru menggunakan baju ini setiap tanggal 15. Karena tanggal 15 merupakan tanggal hari jadi Kabupaten Semarang. Hari ini kita akan belajar materi tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Tadi Pak Guru meminta kalian untuk membaca halaman 2 dan halaman 3 buku tema 1. Nah, sekarang Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang apa yang sudah kalian baca. Di halaman 2 tadi, di bacaan tadi menjelaskan tentang hewan apa? Hewan kelinci. Nah, apa yang unik dari hewan kelinci ini? Kenapa sih belum dibahas? Nah, jadi hewan kelinci ini merupakan salah satu hewan yang unik. Kenapa unik? Karena dia itu bergerak dengan cara melompat seperti ini. Nah, kenapa sih kelinci harus melompat? Kenapa sih kelinci itu harus bergerak? Nah, karena bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Semuanya pasti bergerak. Nah, kenapa sih manusia dan hewan bisa bergerak? Karena manusia dan hewan mempunyai yang namanya organ gerak. Nah, nanti yang di tema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak baik hewan maupun manusia. Nah, organ gerak pada manusia dan hewan pada dasarnya itu sama, terdiri dari 2 alat gerak. Yang pertama namanya alat gerak aktif dan yang kedua namanya alat gerak pasif. Bedanya apa sih? Alat gerak aktif pada manusia dan hewan yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Kenapa otot disebut alat gerak aktif dan kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Nah, jadi tulang manusia itu dibungkus oleh namanya otot. Nah, yang bergerak dari tubuh kita itu bukan tulangnya, tapi ototnya. Ketika otot bergerak, maka tulangnya juga ikut bergerak. Karena itulah otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang, dan tulang yang digerakkan otot disebut alat gerak pasif. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada video, itu adalah gambaran serat otot tubuh manusia. Seperti yang bisa kalian lihat, otot dalam tubuh manusia itu sangat banyak. Sekarang kita coba menghapus salah satu gambar dari bagian otot ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti yang kalian lihat, setelah ototnya tadi, gambar ototnya dihilangkan, ternyata di dalamnya itu ada tulang. Nah, seperti yang Pak Guru tadi bilang, bahwa otot itu dibungkus oleh tulang. Jadi ketika ototnya bergerak, maka tulangnya juga ikut bergerak. Kemudian perhatikan video berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, itu adalah organ dalam tubuh manusia. Di situ ada tulang dan juga ada saraf otot juga. Ketika otot bergerak, maka tulangnya juga ikut bergerak. Jadi alat gerak aktif manusia adalah otot karena dia yang menggerakkan tulang manusia. Tadi kalian sudah lihat video sebelumnya. Sekarang bagaimana jika manusia tidak memiliki otot? Maka manusia tidak bisa bergerak karena yang menggerakkan adalah otot. Meskipun tulang itu disebut alat gerak pasif, tapi tulang itu juga punya fungsi tersendiri. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Nah, sekarang kita beralih ke materi berikutnya. Tadi kalian sudah membaca bacaan yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Di situ tersusun dari 5 paragraf. Nah, sekarang materi kita adalah ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Lalu gunanya buat apa? Terus cara mencarinya bagaimana? Nah, sekarang akan Pak Guru jelaskan. Kalian semua perhatikan baik-baik. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar untuk membuat sebuah paragraf. Pak Guru ulangi lagi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar dalam membuat suatu paragraf. Jadi di dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok. Nah, terus ide pokok ini fungsinya buat apa? Seperti yang tadi Pak Guru jelaskan, ide pokok ini fungsinya untuk menjadi dasar untuk membuat paragraf. Lalu cara mencarinya bagaimana ya? Nah, cara mencari ide pokok yang pertama, kalian baca dengan teliti paragraf-paragrafnya. Dalam satu paragraf kalian baca teliti. Lalu dari satu paragraf itu kalian tentukan inti kalimat utama atau kalimat intinya. Nah, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Itu cara mencari ide pokoknya. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan lebih detail tentang paragraf, tentang ide pokok. Jadi dalam satu buah paragraf itu tersusun dari beberapa kalimat. Nah, dari beberapa kalimat ini ada satu yang menjadi kalimat utama, dan ide pokok ada di dalam kalimat utama. Lalu kalau satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, yang satu kalimat utama, yang lain namanya kalimat apa ya? Jadi yang satu kalimat utama, yang kalimat lain namanya kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Misalnya dalam satu paragraf terdiri dari 4 kalimat, ada satu kalimat utama dan juga 3 kalimat pengembang. Lalu ide pokoknya ada di mana? Ide pokok ada di dalam kalimat utama. Jadi bisa dikatakan ide pokok itu inti dari kalimat utama, atau bisa juga ide pokok itu sama dengan kalimat utama. Sebagai contoh, sekarang kalian perhatikan paragraf pertama. Di paragraf pertama terdiri dari 3 kalimat. Karena ada 3 kalimat, berarti nanti ada 1 kalimat utama dan 2 kalimat pengembang. Nah, ide pokok ini atau kalimat utama ini bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa juga di akhir. Nah, dari paragraf pertama ini kalimat utamanya ada di bagian depan, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu kalimat utamanya. Lalu ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya bisa juga sama dengan kalimat utama, atau bisa juga lebih rinci dari kalimat utama. Untuk ide pokok dari paragraf pertama, kita ambil dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya bisa begini, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi cuma lebih ringkas sedikit. Itu adalah contoh dari mencari ide pokok. Itu adalah ide pokok dari paragraf pertama. Lalu kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya berarti setelah kalimat yang pertama tadi, yaitu mulai dari kata secara umum, gerak dapat diartikan, dan seterusnya. Itu merupakan kalimat pengembangnya. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang ide pokok dan kalimat pengembang, Pak Guru ingin kalian mengerjakan tugas di buku paket halaman 4. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Di situ terdapat sebuah tabel. Nah, kalian sekarang mencari ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, jangan lupa kirim foto tugas kalian ke nomor Pak Guru. Jika ada kesulitan, kalian bisa tanya Pak Guru baik WA maupun telepon. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri kalian masing-masing dengan cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Lalu kurangi berpergian keluar rumah. Jika mau berpergian, jangan lupa untuk menggunakan masker. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.